Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita kembali lagi di Kopi Intelektual di Universitas Muslim Buton. Pada malam hari ini, tema yang coba kita akan perbincangkan terkait dengan masalah pilkada, di mana ada ujaran kebencian dan hoax. Jadi semakin banyak yang bertebaran di media sosial tentang ujaran kebencian dan hoax ini, hanya kita perlu mempertanyakan ada apa sebenarnya itu, apa motifnya sebenarnya. Oleh karena itu kita coba mengulas terkait dengan isu ini agar menjadi edukasi buat kita semuanya, dan sekaligus juga untuk menghindari bahaya dari hoax dan ujaran kebencian ini di media sosial, karena berpotensi terjadinya konflik secara horizontal di tengah-tengah masyarakat. Padahal yang kita harapkan dalam pilkada ini adalah melahirkan calon kandidat yang terbaik buat masyarakat yang nantinya akan membangun daerah kita sendiri. Tapi dengan harapan bahwa pilkada yang kita laksanakan ini harus berlangsung secara damai dan berkualitas. Salah satunya adalah menghindari hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu pada malam hari ini saya kedatangan tamu ya dari Polres Kota Bau-Bau, Pak Istar, ya, Astar ya, Pak Astar Sarjana Hukum. Beliau ternyata pernah menjadi Kapolsek Lea ya, luar biasa. Ya, dan insya Allah malam hari ini akan banyak memaparkan informasi terkait apa yang harus kita lakukan terkait ujaran kebencian dan hoax ini. Kemudian narasumber yang kedua, ini adalah Laode Muhammad Alfian gitu ya, Bang Alfian. Beliau adalah seorang akademisi dan beliau juga adalah orang yang tamatan magister ilmu komunikasi. Jadi masalah media massa dan lain sebagainya itu sudah menjadi buburnya dia gitu. Iya. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu yang ada. Saya mulai dari Pak Astar ya. Iya. Ini kan kita sedang menikmati suasana pilkada ini dengan damai, dengan riang gembira, ya, yang namanya pesta rakyat. Bisa tidak kami diberikan gambaran terkait dengan masalah ujaran kebencian dan hoax ini agar bisa menjadi pelajaran buat kami dan para penonton yang ada di luar sana. Silakan Pak Asam. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya ini mewakili pimpinan Polres Bau-Bau dan ini Bapak Kapolres mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan. Luar biasa kegiatan pada malam hari ini sangat-sangat membantu kepolisian, karena kegiatan talkshow malam ini sangat penting. Tema yang diangkat adalah hoax dan hate speech merajalela menjelang pilkada. Ada apa? Jadi memang mungkin sudah menjadi kebiasaan dari pilkada-pilkada sebelumnya hal semacam ini. Tetapi kemudian bukan hal yang biasa ini kemudian kita benarkan. Karena apapun alasannya, hoax dan ujaran kebencian ini adalah perilaku yang negatif yang bisa berdampak terhadap Kamtipmas. Mungkin salah satu penyebab sehingga kemudian marak terjadi hoax ataupun ujaran kebencian utamanya di media sosial ini adalah ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, ya mungkin dari pendukung simpatisan yang ingin kemudian meningkatkan keterpilihan yang didukung dengan cara-cara yang tidak sehat. Ini betul-betul perlu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena apa?
karena hal ini mungkin kita anggap sepele saja, tetapi dampaknya sangat luar biasa, Pak. Kita bisa mengambil pelajaran di daerah-daerah lain. Apalagi kemudian kalau hate speech ini sudah mengarah ke SARA, itu luar biasa. Penanganannya membutuhkan tenaga, materi, logistik yang sangat banyak. Ya, untuk itu sekali lagi malam hari ini luar biasa kita melakukan langkah-langkah preventif. Harapannya kami dari kepolisian dengan bincang-bincang kita malam hari ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, oke, untuk gambarannya bisa kasih gambaran terkait dengan kondisi Kota Bau-Bau dalam pilkada ini, apakah sudah ada laporan dari masyarakat atau ini sudah berjalan dengan aman, Pak? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah untuk situasi Kamtibmas di Bilkum Kota Bau-Bau ini secara umum masih sangat kondusif, Pak. Masih sangat kondusif. Kemudian untuk laporan pengaduan terkait dengan masalah hoax atau ujaran kebencian ataupun terkait dengan pelanggaran pilkada, kami sudah konfirmasi juga dengan pihak Gakumdu, dalam hal ini yang tergabung kepolisian, jaksa dan Bawaslu. Sampai saat ini memang belum ada laporan yang masuk. Nah, meskipun mungkin di media sosial mungkin kita bisa merasakan sudah ada sedikit sentilan ya, kata-kata yang agak pedis, Pak. Tapi alhamdulillah untuk laporan secara resmi belum ada, Bang. Oh iya. Jadi secara resmi ini masih aman ya. Bahwa ada perdebatan sana kemari itu dinamika dalam demokrasi gitu. Ya, Bang Alfian, saya ingin menanyakan terkait dengan masalah ujaran kebencian dan hoax ini. Menurut Abang sebenarnya apa motivasinya sehingga mereka ya pada pilkada ini selalu ya katakanlah seperti Pak Asfar tadi mengatakan bahwa ada pihak yang mendukung salah satu paslon kemudian hanya ingin menaikkan elektabilitas dari bosnya beliau ya sehingga menyerang kandidat yang lain itu. Ini motivasinya apa sebenarnya? Kan kalau cara-cara seperti itu kan sebenarnya tidak bagus sebenarnya. Ya silakan, Pak. Ya, terima kasih. Kalau tim-tim para kandidat menggunakan pola pendekatan supaya meraih simpati dan berbagai cara termasuk hoax dan hate speech itu sebenarnya itu justru menjadi persoalan nanti. Kalau saya bagian dari kandidat, saya tidak akan memilih pola itu. Dalam komunikasi itu kontraproduktif. Ya benar, memang bagaimana cara menarik simpati, menarik perhatian. Tetapi dalam kacamata, kalau saya melihatnya dari public relation, itu menunjukkan ketidakmampuan seseorang. Ketidakmampuan seseorang. Kandidat itu maksudnya? Iya, secara otomatis. Ya. Sekalipun yang melakukan itu tim. Tetapi itu kan menunjukkan bagaimana kandidatnya berpikir untuk mencapai sebuah kemenangan. Artinya dengan telanjang dia mengatakan bahwa saya tidak punya konsep untuk mempengaruhi seseorang atau massa yang di luar sana. Bagaimana mereka bisa memilih saya sehingga tidak perlu saya menggunakan pola-pola yang menjelekkan lawan atau yang memberi informasi, misinformasi, disinformasi, apalagi disinformasi. Kalau misinformasi mungkin karena kekurangan data saja sehingga memberi informasi tidak lengkap. Tapi kalau disinformasi dia 100% sengaja tuh melakukan kegiatan untuk membuat seseorang menjadi rusak di mata publik. Itu artinya diskenariokan ya, direncanakan dengan. Kalau sudah disinformasi itu artinya dengan sengaja sebenarnya melakukan, dan itu memang tindakan hukum bisa dilakukan. Nah, komunikasi massa itu seperti pedang bermata dua, bisa menguntungkan tapi sekaligus bisa menghajar pembuat itu sendiri. Nah, ini yang jarang sekali di tim kandidat
dipahami sebagai sebuah strategi. Iya. Padahal komunikasi itu kan bagian dari strategi Iya. untuk bagaimana memainkan image yang ada di masyarakat. Tetapi memainkan itu kan tidak sesederhana itu. Hanya dengan karena kita menginformasikan si A kurang begini, si B kurang begini, itu tidak efektif. Dan kalau kita lihat, mau di negara maju pun tidak ada itu. Pola-pola seperti itu tidak efektif secara komunikasi publik. Ya, ada dalam politik, Pak, yang saya pelajari terkait dengan negatif campaign dan play campaign. Gitu. Ya. Bahwa dalam politik yang dibenarkan itu adalah negatif campaign, bukan play campaign. Ya. Play campaign itu cenderung fitnah, gitu. Betul. Sedangkan negatif campaign ada sebuah fakta, misalnya dia mantan koruptor, kemudian mau calon kepala daerah. Ya. Kemudian ada kandidat lain yang menyerang bahwa oh jangan pilih mantan koruptor itu bisa tidak itu? Boleh, karena itu kan memang fakta yang disampaikan. Nah, disitulah peran publik. Tapi yang saya mau bilang gini, bagaimana kita menghindari hoax dan ujaran kebencian atau informasi yang menyesatkan? Masyarakat memang perlu meningkatkan literasi digital media. Artinya, bagaimana masyarakat bermedia sosial itu memang perlu mendapatkan literasi yang lebih dari sekedar hanya menggunakan media lantas tidak punya alasan yang jelas, tidak ada cross check, tidak ada sumber informasi yang jelas, tiba-tiba percaya saja bahwa oh ini perlu. Apalagi kalau berita itu sudah disebarkan kemudian diminta tolong disebarkan lagi. Nah itu sudah jelas itu. Oh, iya. Bukan Jadi informasi memang- yang bisa dipercaya gitu. Memang sengaja untuk menjatuhkan Ya, betul. pihak-pihak lainnya. Ya, Betul. oke. Saya bertanya kepada Pak Asar terkait dengan masalah ujaran kebencian ini, Pak. Sejak keluarnya Undang-Undang ITE, itu kan banyak menimbulkan pro kontra, Pak. Ya, ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang ITE itu menimbulkan pasal karet, ya, sehingga sangat subjektif kalau katakanlah itu mengkriminalisasi seseorang. Bagaimana dari pihak kepolisian melakukan tindakan-tindakan itu agar itu tidak menjurus pada subjektivitas dan kriminalisasi kepada seseorang itu? Kalau katakanlah ya ada pihak lain yang sengaja untuk melaporkan padahal itu ya, boleh jadi bukan ujaran kebencian gitu. Dalam segi hukum itu seperti apa pandangan dari pihak kepolisian supaya tidak mengkriminalisasi, kurang lebih seperti itu, Pak? Ya. Terima kasih. Jadi terkait dengan hate speech atau ujaran kebencian ini, memang kita menyadari terkait dengan undang-undang ITE, Pak ya. Iya. Kemarin menjadi perbincangan hangat juga, menjadi polemik. Namun demikian kaitannya dengan pilkada ini memang semuanya terkait dengan pilkada kan harus melalui Bawaslu dulu. Bawaslu dulu kalau terkait dengan pilkada ya. Nanti Jadi lapor dulu ke Bawaslu. Bawaslu. Nanti kemudian dari Bawaslu kalau memang itu memenuhi unsur, kemudian istilahnya didiskusikan dengan Gakumdu Ya. sampai ke tingkat pengadilan. Ya, namun demikian terkait dengan undang-undang ITE ini kan memang tidak serta-merta setiap yang melapor kemudian langsung diproses begitu saja. Tetapi kemudian harus betul dicari tahu unsur-unsurnya apakah memenuhi atau tidak. Saya kira itu. Oh ya, terkait dengan itu, Pak. Kalau katakanlah misalnya saya, Pak ya, yang terkena atau katakanlah kandidat yang saya usung misalnya, Pak, kemudian difitnah oleh orang lain, cara lapornya itu apakah hanya ke Bawaslu atau bisa langsung ke kepolisian, Pak? Ya, jadi terkait dengan perkara ini memang alurnya seperti itu, harus ke Bawaslu dulu. Oke, Bawaslu. Ya, Bawaslu. Nanti dari Bawaslu kemudian ditindaklanjuti oleh Gakumdu. Iya. Seperti itu. Kalau berapa tahun Pak itu kalau mereka memang terkena delik? Ya, sesuai dengan Undang-Undang ITE, penjara 6 tahun dan denda kurang lebih 1 miliar. Wah, 1 miliar habis juga ini uang di dompet. 1 miliar.
Ya, oke Pak. Saya masuk ke Pak Alfian gitu, supaya ini bisa kita lebih tajam lagi, ya, bahwa ada upaya kita untuk menciptakan masyarakat yang damai gitu. Karena ini harapan kita semuanya ini, gitu. Bagaimana ini masyarakat ini kan ada yang berpendidikan, ada yang kurang berpendidikan, mereka ada yang melek teknologi, ada yang tidak gitu. Itu untuk membedakan hoax dan tidaknya itu gimana itu Pak? Gitu. Nah, itu yang unik. Kalau dari berbagai penelitian, yang jadi korban hoax atau berita kebencian atau berita bohong, itu justru di kalangan yang punya pendidikan tinggi. Oh iya, ini berarti Ini termasuk serius. saya juga ya berarti ini. Iya, jadi hasil penelitian itu mengatakan bahwa mayoritas pengguna media sosial atau yang sering mengakses internet itu sebenarnya masyarakat yang pendidikannya cukup baik lah, cukup baik. Nah, pertanyaannya ini juga berkaitan dengan Gen Indonesia sebenarnya, karena tanpa kita sadari, Ada apa dengan Gen Indonesia itu? ya kita bukan budaya ya, tapi lebih kepada kebiasaan. Kita itu masih percaya hal-hal yang di luar nalar lah. Misal kita bicara tentang mistik, kita bicara tentang dukun, kita bicara tentang ini, semua direspon dengan baik, ya kan? Tidak ada rasionalisasi di situ. Apakah itu salah? Tidak juga sebenarnya, karena bisa jadi otak alam bawah sadar kita itu memang bukan mencari benar salah, tetapi terbiasa untuk bagaimana bisa bertahan hidup di kondisi apapun. Di kondisi apapun. Iya, karena begini saja, sebelum ada dunia internet, orang tua atau zaman dahulu kala itu tidak ada pengetahuan yang cukup luar biasa seperti sekarang. Iya. Tapi dia berjalan saja itu, Iya. karena naluri untuk bertahan hidup itu mendominasi. Itu yang menjadi apa? Satu fakta yang tidak bisa dihindari. Nah, karena kalau dilihat dari korban hoax dan lain-lainnya itu tadi adalah masyarakat yang berpendidikan, penting sekali kita menyadari literasi media. Nah, komponennya banyak. Salah satu yang paling mendasar adalah masyarakat harus bisa meng-cross-check dulu sumber informasinya. Ya, sumber informasi. Berita ini datangnya dari mana? Sumber informasi. Yang paling sederhana, kita bisa cross-check di media mainstream. Oh, berita ini benarkah ada di media mainstream atau tidak? Itu satu, sumber informasi. Kedua, ciri-cirinya juga gampang sebenarnya. Kalau tulisan tertulis misal teksnya itu huruf besar, mengajak, sudah pastilah itu. Artinya bisa dipastikan ini dasarnya sangat lemah, dan itu yang jadi aneh sebenarnya, tingkat kesadaran kita terhadap informasi memang masih kurang. Nah, ditambah lagi Kota Bogor mungkin media lokalnya belum cukup mengambil peran yang efektif. Kita masih disiram dengan media-media nasional. Sementara secara chemistry itu tidak terlalu punya kedekatan. Misal peristiwa, di sana akan ada pelantikan menteri. Kalau di sini nggak peduli, dia menteri di sini tidak berubah, dia tidak menteri di sini juga tidak berubah. Jadi secara chemistry sebenarnya tidak terlalu menarik. Tetapi kalau ada topik-topik dan media lokal yang bisa bersuara untuk itu, pasti selalu akan kecenderungannya mengambil topik atau tema yang ada di sekitar kita, dan itu punya daya tarik tersendiri. Nah, sehingga ada lagi ciri, kalau berita hoax itu kenapa disukai sama masyarakat,
karena selalu memberi ancaman kepada individu untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi ancaman Ya, alam bawah sadar itu membentuk pemahaman kita bahwa kalau sesuatu yang merasa akan mengganggu survival hidup kita akan dengan cepat itu merespon. Nah, sehingga dengan mudahnya kan pernah ada yang ramai ya, bayi bicara bilang supaya makan telur jam 12 malam. Secara rasional itu tidak mungkin, tetapi karena itu mengganggu survival hidup seseorang, maka direspon dengan baik. Nah, itu yang sebenarnya counternya, ya kita lakukan kegiatan macam-macam yang berkaitan dengan bagaimana survival hidupnya, tapi dari sisi positif yang kita kembangkan, bukan dari sisi kalau tidak mau kena COVID makan telur tengah malam gitu. Kita gimana tuh? Itu ya alhamdulillah saya bukan korbannya gitu. Ya, mungkin ini kita ganti-gantian main saja ini. Ini ada yang membuat saya penasaran nih Pak Pasar. Di media sosial ini kan banyak yang sekarang itu buat akun anonim Pak, akun palsu gitu ya. Jadi akun palsu itu digunakan untuk menyerang kandidat yang lain. Biasanya mereka itu motifnya itu menyerang kandidat lain agar mereka lebih leluasa untuk menyebarkan informasi. Pertanyaannya Pak, itu bisa tidak ditahu itu orang yang memegang akun itu di mana, kapan, tempat orang itu melakukan serangan atau membuat akun itu. Bisa tidak ditahu itu? Bisa. Ya, terima kasih. Tentang hal itu memang di kepolisian ada namanya unit cyber yang memang membinangi masalah ini. Tetapi memang butuh ini ya, karena untuk kemudian membuktikan ini butuh betul-betul kelihayan. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, bisa, sangat bisa. Nah, artinya memang di kepolisian ada memang yang membidangi itu masalah cyber ini. Ada di Polres juga ada patroli cyber Pak. Nah, ini kan dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara-cara akun palsu ini sehingga tidak diketahui siapa yang menyebarkan ini. Tetapi untuk membuktikan ini sebenarnya bisa. Bisa memungkinkan Pak ya. Iya. Ya. Mungkin agak gantian saja. Ini terganggu. Jadi begini Pak, katakanlah dia berada di Kendari, gitu. Saya di Kendari. Sementara ini kita yang difitnah itu adalah orang di bawah-bawah gitu, ya. Bisa tidak, atau katakanlah di luar negeri, bisa tidak dilacak dan ditangkap orangnya Pak gitu. Ya kalau apakah di Polres Bawah punya alat untuk melakukan pendeteksian itu, atau memang kerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan deteksi akun di mana akun itu berada gitu, bisa tidak? Jadi untuk penanganan ini memang butuh kerjasama. Dalam hal ini kalau memang pelakunya di luar daerah, itu bisa kerjasama dengan Polda. Misalnya dari Polres Bau-Bau, di Polda lebih membidangi lagi masalah cyber ini. Jadi peluang untuk bisa mendapatkan pemilik akun ini sangat besar kemungkinan. Kalau untuk grup-grup ini kan banyak ini Pak, grup-grup di katakanlah di Facebook atau di media sosial lainnya yang memang khusus mereka membicarakan seputar pilkada gitu. Kalau terjadi serang menyerang antara satu dengan yang lain, apakah ada konsekuensi hukum? Misalnya katakanlah ditutup akunnya atau diblokir akunnya supaya tidak aktif lagi ini, bisa tidak dilakukan seperti itu Pak? Betul sekali. Jadi sebenarnya percakapan tentang pilkada itu sangat penting juga sebenarnya untuk kemudian masyarakat kita semua bisa ada pengetahuan tentang itu. Tapi manakala di dalamnya sudah mengarah ke
sifatnya kriminal, bisa berdampak terhadap Kamtibmas, apakah dari pihak kepolisian juga akan melakukan langkah-langkah, baik seperti yang Bapak sebutkan tadi, memblok akun tersebut dan lain-lain. Oh, iya. Selanjutnya Bang Alfian, bisa dites? Ya, Oke. Bang Alfian, terkait dengan masalah ujaran kebencian, ya ujaran kebencian ini masih menjadi perdebatan, di kalangan ilmuwan, apakah ini adalah bagian dari ujaran kebencian atau memang ini adalah bagian dari upaya untuk memperjuangkan kaum minoritas. Ya, biasanya kan orang-orang minoritas itu Pak selalu menjadi korban dari ujaran kebencian itu. Katakanlah yang saya ambil contoh misalnya pilkada pada waktu 2017 kalau tidak salah ya, yang pada waktu itu Ahok dan Anies Baswedan itu kan isu-isu tentang SARA ataupun agama itu menjadi sasaran empuk dalam kampanye di pilkada, dan semoga di Kota Bogor tidak seperti itu gitu. Kita berharap semuanya kondusif sampai kita melahirkan pemimpin yang terbaik. Bagaimana kita melihat fenomena itu? Apakah itu adalah kita bisa bedakan ujaran kebencian atau itu adalah bagian dari upaya memproteksi dari serangan-serangan kaum mayoritas kepada minoritas? ya, kalau sebenarnya ya memang benar-benar ujaran kebencian. Nah, problem buat kita sebenarnya ujaran kebencian itu, kalau yang saya pahami dari kacamata komunikasi, itu tidak dilakukan oleh masyarakat mayoritas sebenarnya. Bukan masyarakat mayoritas, itu masyarakat yang memang ada kaitannya dengan kegiatan tersebut. Itu harus saya katakan. Dan misal kalau berkaca ke kasus pilkada Jakarta 2017 yang lalu, ya itu juga kan sesama petarung yang melakukan itu fair saja. Jadi kita dan aparat penegak hukum dan lain-lain itu kan bagian dari permainan yang dimainkan saja sama kelompok-kelompok itu. Nah, artinya bahwa hari ini kedaulatan kita berdemokrasi di Indonesia masih perlu kita pertanyakan, karena yang justru subur itu kebencian terhadap kandidat antar yang bertarung, sementara gagasan ide untuk bagaimana bertarung membangun atas apa yang mau dilakukan itu tidak pernah terjadi. Tidak ada diskusi di ranah publik. Yang ada justru membuka ruang kebencian kepada masing-masing kandidat oleh tim, dengan asumsi bahwa kita punya tim cyber untuk menyasar dunia maya. Terus apa ininya? Apa maksudnya, efeknya apa? Karena itu sudah terbukti. Misal Amerika emang tidak melakukan, Amerika melakukan, tapi black campaign. Ya, itu dua hal yang berbeda. Misal kita ujaran kebencian, dia mau berbuat baik pun tetap saja kita benci, karena dasarnya memang kita tidak suka. Nah, bukan di persoalan ada gagasan berbeda pendapat. Kita kalau berbeda pendapat itu sebenarnya tidak ada masalah, no hard feeling, bahwa saya mengatakan gelas ini bening, ada yang mengatakan gelas itu enggak putih, ya fair saja, enggak masalah itu. Berbeda cara pandang enggak masalah. Tapi kan hari ini kita dipertontonkan dalam kancah pilkada, pilpres atau apapun, itu lebih persoalan harga mati terhadap kandidat kita, cinta mati terhadap kandidat kita. Mau dia terjun ke lapangan, ke jurang juga tetap benar. Padahal itu kan sesuatu yang harusnya kita kritisi. Jadi masyarakat harusnya mengkritisi apa sebenarnya yang harus kita kembangkan. Nah, media massa harusnya membuka ruang terhadap perdebatan visi misinya, perdebatan tentang
Kalau saya punya kekuasaan, apa yang akan saya lakukan untuk membangun kepada masyarakat? Itu lebih baik kita berdebat seperti itu daripada kita mengatakan si kandidat A itu tidak punya kemampuan. Oh, si kandidat A itu banyak I. Nah, banyak I saja, saya lanjutkan. Banyak I, di simpang sana ada, di simpang sini ada. Padahal itu urgensinya terhadap kepentingan kita dalam konteks memilih pemimpin kan tidak ada hubungannya. Kalau sudah tahu memang dia tidak layak menjadi pemimpin, kenapa dicalonkan? Tapi kan kesadaran itu kita tidak ada, bukan salah masyarakat kalau perspektif saya, tetapi pemegang kekuasaan, terutama media, itu tidak membuka ruang seluas-luasnya terhadap diskusi untuk bicara tentang saya mau bikin apa kalau memimpin Kota Bau-Bau, saya mau bikin apa kalau memimpin Sulawesi Tenggara. Yang ada kan pilih saya. Nah, ya semua juga tahu gitu. Ya, itu yang menjadi problem. Artinya gini, berkaitan dengan hoax, indikasinya berarti siapa yang bikin? Lingkaran itu sendiri. Itu kalau itu saya pastikan, karena tidak ada satupun yang akan membuat itu kalau tidak ada hubungannya dengan lingkaran itu. Contoh misal kita anggap masyarakat luar, apa kepentingannya masyarakat luar mau bikin itu? Itu satu. Jadi bisa kita pastikan pertarungan hari ini itu pertarungan antar tim. Karena itu lebih baik ya kita tegakkan saja hukum. Nah, Iya. Pak Ustadz tangkap saja itu, karena ya memang mereka juga yang buat, bukan masyarakat secara umum. Lempar batu sembunyi tangan. Nah, itu kira-kira. Oke. Pak Asar, ada tidak program khusus dari kepolisian terkait dengan masalah ini? Masalah ujaran kebencian dan hoax ini, ada tidak program? Ya, terima kasih Pak. Sebelum ke situ mungkin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Alfian tadi. Jadi betul sekali. Yang kita harapkan itu sebenarnya apa yang menjadi perdebatan di masyarakat itu bukan hal-hal yang sifatnya pribadi, tetapi kemudian konsep visi-misi apa yang akan dilakukan, sehingga kita dipertontonkan dengan hal-hal yang positif. Kalau boleh mohon maaf, saya sering mengikuti juga diskusi Rocky Gerung ya. Kalau beliau sampaikan itu ya, kita harus uji dulu moralitasnya, etikabilitasnya, kemudian intelektualitasnya, baru elektabilitas. Jangan dibalik katanya. Kalau elektabilitas yang diutamakan ya sudah pasti amplifikasinya yang diandalkan. Nah, jadi Uploadnya ya. Jadi saya pikir hal yang disampaikan tadi Pak Alfian sangat betul. Coba harusnya betul seperti apa yang dilakukan malam hari ini, kampus-kampus itu menghadirkan para kandidat ini untuk kemudian berdebat pikiran, sehingga kita masyarakat menonton, oh ternyata ini apa yang akan dilakukan. Terkait dengan langkah-langkah yang kami lakukan, tentu saja kami di kepolisian, terkhusus saya selaku Kasat Bimas, memang membidangi masalah preventif, melakukan sosialisasi penyuluhan di masyarakat, di lingkungan sekolah tentang untuk kemudian bermedsos baik dengan baik, masalah literasi digital yang disampaikan tadi, karena memang salah satu faktor penyebab utamanya itu memang harus diakui sangat minimnya literasi digital kita, sehingga kemudian harus betul-betul kita kasih pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat kita sangat senang kalau istilahnya juara satu men-share sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Nah, kalau sudah men-share duluan ya berlomba, saya yang duluan share. Karena memang berita hoax itu salah satu cirinya seperti yang disampaikan tadi ya, judulnya itu betul-betul provokatif, besar, hitam dan provokatif. Padahal isinya lain, tetapi orang tidak mau peduli dengan isinya, judulnya saja. Ya penting sensasi. Ya, sensasinya. Jadi itu mungkin yang perlu betul-betul kita edukasi kepada masyarakat banyak untuk betul-betul bijak dalam bermedsos, kemudian
jangan buru-buru men-share sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Saya kira itu. Oke. Dan mencari informasi yang berimbang dan sumbernya terpercaya gitu. Oke. Ada teman-teman yang mau menanggapi terkait pernyataan dari narasumber, silakan Pak